42345678. Perhatian. Baik, jalan. 12345678. 2234, putar 5678. 1234, 5678. Anak-anak yang hari ini dari mana sih? Kayaknya murid SMK Seni Jakarta deh, mungkin. Mau kemana? Aku antar deh. Kamu murid SMK Seni Jakarta, kan? Aku nggak kenal kamu. Aku kenal kamu. Jumat kemarin, kamu yang ikut syuting iklan, ya? Sabun itu produkku. Ayo, naik dong. Nggak usah deh, aku tunggu bus aja. Lagi pula aku juga nggak ada acara. Makasih, tapi aku tunggu bus aja deh. Udah, nggak usah nunggu, naik. Namanya siapa? Namaku Wei Wan. Wei Yuan. Kamu kelas berapa di SMK Seni? Aku kelas akhir, tahun ini lulus. Jurusan tari? Bukan, aku jurusan penyiaran dan pembawa acara. Pembawa acara? Tapi tarianmu lumayan juga. Bukannya waktu itu semua dari jurusan tari? Ada satu anak jurusan tari yang sakit. Aku cuma bantu-bantu, cari uang tambahan. Wah, pinter juga cari duitnya. Dari logatmu, kamu bukan orang sini, ya? Aku dari Jawa Barat. Jawa Barat? Terus gimana bisa sampai di Jakarta? Ikut orang tua aku pindah ke sini. Orang tua? Orang tuamu kerja apa? Insinyur konstruksi. Oh, bagus tuh. Kerjaan yang prospektif. Lihat aja Jakarta ini. Di mana-mana lagi bangun gedung. Mereka sudah nggak ada. Kecelakaan tahun lalu, meninggal. Maaf ya. Kalau gitu di Jakarta. Ada saudara kandung lain? Gak ada, cuma aku sendiri. Lalu sumber penghasilannya? Bibiku tiap bulan ngirim duit. Ditambah kerja part-time di luar, cari tambahan. Sekarang lagi mau ke gym. Ngajar kelas dance, seminggu 2 kali. Sekali 200.000. Terus rencana masa depan? Setelah lulus, mau ngapain? Mau apa lagi? Cita-citaku sih masuk stasiun TV. Jadi presenter. Tapi cuma lulusan SMK. Balik ke kampung aja. Susah cari kerjaan yang bagus. Apalagi di Jakarta. Pelan-pelan, belok kanan depan. Makasih ya.
Qiang Zai. Tolong selidiki orang ini. Permisi, mau tanya, HRD di mana ya? Makasih. Silakan masuk. Halo, aku Wei Wan, mau cari. Sudah dengar, sudah dengar. Selamat datang. Direktur udah kasih tahu. Selamat datang. Ayo duduk dulu. Duduk, duduk. Gak usah dah, aku berdiri aja. Ayo duduk, duduk aja. Hangat. Coba ceritain, mau masuk divisi apa? Bisa milih gini? Tentu saja. Tapi, orang lain gak ada hak istimewa kayak gini. Pak Sang kasih lampu hijau. Pilih divisi sesukamu. Aku nggak ngerti. Divisi apa aja yang ada di sini? Ini semua acara dari divisi stasiun TV kita, kecuali administrasi. Sama divisi teknis. Siap? Mulai. 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, stop. Bagus banget. Semuanya, sekali lagi ya. Kamu, nanti pas jalan ke depan. Jalanin yang ada gregetnya dong, aura feminin gitu. Oke, sutradara. Baik. Yang di belakang, jangan kayak patung gitu dong. Ekspresi. Lebih kompak lagi. Oke, terima kasih kerja kerasnya, sekali lagi ya. Siap? Mulai. Oke. Bagus banget. Sekali lagi. Bos, iklan produk baru udah selesai syuting. Dan Wei Wan udah di TV. Di acara tolong maafin aku, jadi pembawa acara. Mimpi satu orang bisa tercapai dalam waktu secepat ini ya. Iya, aku juga rasa cepet banget. Impianku terwujud. Butuh waktu 7-8 tahun. Tapi banyak orang, impiannya seumur hidup nggak kesampaian. Itu namanya nasib. Mereka aja yang kurang beruntung. Ternyata duit emang bisa bikin setan ikut ya. Bos, mau dikasih tahu dia gimana kejadiannya? Terus, duit sebanyak itu worth it nggak? Duit cuma angka. Aku lihat Wei Yuan. Kayak lihat istriku dulu. Dan lihat diriku sendiri. Xiaoran. Xiaoran. Halo? Ada apa? Ada urusan? Halo? Gue oke. Klien lagi, entar ya. Pulang ngomong, sayang.
Ada orang? Mau beli obat? Pak, minta 1 botol obat sakit kepala. Obat ini bagus loh. Ada obat tidur nggak? Obat itu resep. Punya resep enggak? Cuma susah tidur, saraf lemah. Tolong ya. Gue bayar lebih. Hanling. Hanling. Ling R. Hanling, kamu kenapa? Ling R. Hanling. Bicara dong, Hanling. 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 Hanling, bicara sama aku dong. Ling R. Ling R. Ling R. Aku kasih semua hatiku buat kamu. Tapi derita yang aku simpan sendiri. Hanling. Hanling. Hanling, ngomong sama aku. Bicara sama aku. Nyawa ini aku berikan untukmu. Ling R. Hanling. Hanling. Hanling, jangan tinggalin aku sendirian. Cinta itu, nggak ada yang bisa paham. Cinta itu melodi yang abadi. Cinta itu proses tawa dan air mata yang jatuh. Dokter. 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 Musim semi ini aku berikan padamu. Dokternya mana? Dokter.
Musim dingin yang aku simpan sendiri. Dokter. Aku simpan bayangan punggungmu untuk diriku. Tapi diriku ini kuberikan untukmu. Ling Er. Ling Er. Kamu sudah sadar? Masih sakit? Apa yang terjadi? Kamu nggak tahu apa yang terjadi? Kenapa kamu perlakukan dirimu kayak gini? Aku mimpi, terus-terusan manggil namamu. Kamu benar-benar datang. Aku kok di sini? Kamu sakit. Parah banget. Ini rumah sakit. Kenapa minum obat tidur sebanyak itu? Perutku sakit. Aku nggak bisa tidur terus-terusan. Hanling, aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Sakit? Tunggu bentar ya, aku panggil dokter. 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 Kepala, cari saya? Duduk dulu. Ada apa sih? Lagi syuting nih. Syuting kan gak cuma bentar. Duduk dulu. Wei Yuan. Dengar-dengar dari banyak orang. Kamu akhir-akhir ini di divisi acara susah diajak kerja sama ya? Siapa yang bilang? Pasti Huidong kan? Bukan cuma Huidong. Acara kemarin, dia mau jelek banget. Pasti dia yang ngadu ke kamu. Oke, Suni, mereka. Bilang gitu. Bilang kamu baru sebentar di divisi acara, udah besar kepala. Wah, banyak juga ya orang jahatnya. Wei Yuan, aku saranin kamu perhatiin. Tingkah lakumu. Kamu belum selebritas besar. Dengar-dengar kamu sama Yumin mau berebut jadi host. Untuk gala hiburan? Rating acara kita juga lagi naik. Gala hiburan itu program andalan stasiun kita. Tentu saja aku mau berusaha dapetin. Kamu keterlaluan banget sok tahu. Kamu cuma lulusan SMK Seni Jakarta, stasiun TV kita. Ngapain minta kamu spesifik? Kira-kira kita bener suka sama kamu? Bos di belakangmu, duitnya. Kepala, aku cari makan pakai kemampuan sendiri. Aku punya bos apa di belakangku? Mau aku buka-bukaan lagi? Drama Cinderella yang kejadian sama kamu udah banyak. Kamu kira kamu beneran putri salju? Kalau bos di belakangmu udah nggak kasih duit, gimana kamu mau bertahan di stasiun TV ini? Kepala, bisa jelasin dengan jelas? Mau jelasin gimana lagi? Cuma bikin 2 iklan, udah merasa hebat. Aku kasih tahu, nggak perlu direktur Sang yang ngomong. Aku bisa langsung pecat kamu. Bos, ada cewek di perusahaan kita, Iwan, mau ketemu. Dia mau apa? Dia bawa kartu kas TV. Katanya ada urusan penting. Oke. Suruh dia masuk. Tunggu sebentar. Bos, Wei Yuan udah datang.
Waduh, aduh. Duduklah. Ini maksudnya apa? Pak Xiao, baru sekarang aku tahu. Dulu aku polos banget mikirnya cuma karena hoki. Ternyata selama ini kamu yang selalu bantu aku. Aku nggak tahu gimana caranya berterima kasih. Nggak perlu berterima kasih. Aku pengen tahu alasannya kenapa. Pertama, Kamu ada bayangan istriku dulu di kamu. Kedua, kamu anak yatim. Aku juga. Ya segitu aja. Dari lulus kuliah sampai sekarang. Udah lebih dari 10 tahun. 10 tahun itu seharusnya masa terbaik hidupku. Aku dan istriku udah lewatin banyak kesulitan bareng. Aku nggak mau kamu susah. Cepat sukses aja. Aku nggak tahu gimana caranya balas budi. Nggak perlu. aku nggak tahu harus bagaimana membalas kebaikanmu. Nggak perlu. Kok malah nangis, sih? Oke, deh. Kalau gitu, laporkan dong, gimana? Kerjaanmu di stasiun TV? Bos Weiwan di TV itu. Kerjanya lumayan bagus. Program yang dia pandu. Ratingnya juga cukup tinggi. Katanya dia pengen jadi host untuk acara apa itu? Gala hiburan? Gala hiburan. Nah, tolong urusin itu buat dia. Harus jadi. Maksudnya? Nolong ya sampai tuntas. Oke, aku paham. Oke, kalau gitu, aku mau makan dulu. Iya. 2 hari lagi kan ulang tahunmu, udah kepikiran mau rayain gimana? Nggak kepikiran. Awas, panas. Pergi ke Eropa. Terlalu jauh. Ya udah, pikir lagi aja. Udah kepikiran mau hadiah apa? Aku nggak mau apa-apa. Udah banyak yang kau kasih ke aku. Yang aku mau, kau nggak bisa kasih. Gak bisa kasih. Kamu mau apa? Aku mau. Kau temani aku. Kayak dulu. Balik ke masa lalu. Masa-masa makan hari ini gak tahu besok makan apa. Aku rindu masa-masa kayak gitu. Ah, sudahlah. Cuma omong aja kok. Cepat minum sopnya. Berat juga nih. Repot ya, Pak. Nggak apa-apa.
Ini memang tugas saya. Bapak juga akan berbuat baik. Nanti sore saya kirimkan. Tenang saja. Terima kasih ya. Sama-sama. Waktu saya jadi Bupati Kabupaten Hanyuan. Saya yang tangani pekerjaan 2 Universal. Lauyo, kamu di sini. Sudah lama nyari. Ada apa? Ah, nggak apa-apa ini. Lanjutin ceritamu. 1999, Kementerian Pendidikan beri penghargaan 2 Universal. Kabupaten Hanyuan kami termasuk. Ini tahun 2000. Daftar kabupaten percontohan untuk pekerjaan 2 dasar. Cuma 8 kabupaten di Sichuan, termasuk kami. Kalau saya pribadi, tahun 1959 dapat dari Asosiasi Warga. Sekretaris Partai Kabupaten juga dapat penghargaan individu. Semua tercatat di sana. Menurutmu, apa kelebihan kami, Junda? Siapa kamu? Saya juga belum kenal. Atau dapat penghargaan apa? Cuma kasih tahu, apa yang bisa kamu bantu untuk saya? Halo, Bu Liu? Saya Hanling. Barusan saya kirim. Beberapa barang. Kira-kira seminggu lagi sampai. Sekitar seminggu lagi barangnya sampai. Gak usah repot, memang udah jadi tugas saya. Ngomong-ngomong, surat dan rapor yang dikirim Siu-Siu ke sini. Udah saya terima. Saya juga udah beliin dia hadiah, nanti pas barangnya nyampe. Tolong anterin ya buat dia. Oke, kalau ada waktu nanti saya bakal jenguk mereka lagi. Salamin anak-anak ya. Dadah. Bersihin yang benar-benar. Ini banyak banget puntung rokoknya. Iya, yang di atas sini juga. Semua harus dirapihin. Sini. Ini, ada air tumpah nih, ada air. Halo Pak Liu, tadi malam ada. Cewek namanya Cheng Lu nyariin Bapak. Karena Bapak lagi gak ada, dia minta saya buat kasih ini ke Bapak. Bos Xiao. Wei Yuan, kamu kok bisa datang ke sini? Gue datang buat kasih tahu, gue udah masuk Entertainment Grand Awards. Sekarang gue jadi host acara andalan stasiun gue. Baru aja selesai syuting 1 episode tadi siang. Wah, bagus tuh. Gue traktir kamu makan. Biar gue bisa balas budi beneran. Gak usah, serius, beneran gak usah. Gak boleh nolak. Gue udah pesen tempat, kamu harus dateng. Beneran gak usah segitu ribetnya. Harus dateng. Ya udah, ayo naik mobil. Salju udah menumpuk sedalam ini. Selamat Hari Natal, cintaku. Dingin banget. Sepanjang musim dingin menunggumu di depan pintumu. Apa kamu manusia saljuku? Aku menunggu dengan setia.
Salju turun satu persatu, menyatukan takdir kita. Aku tadi lihat kamu dari bawah. Sudah aku lambaikan tangan tapi kamu nggak lihat. Jadi kamu pemilik tempat ini ya? Salju turun satu persatu, jatuh dengan lembut di langit. Aku pengen ngobrol serius sama kamu. Ngobrol apa lagi? Emang masih ada yang bisa dibicarain? Setelah kamu pergi, nggak lama aku udah tahu. Kamu difitnah. Hal-hal yang udah lewat jangan dibahas lagi. Terakhirin aku minum dong. Maaf, aku sibuk. Kekasih hatiku. Dingin banget. Sepanjang musim dingin di depan pintumu. Selamat malam, bos. Kak Xiao, ternyata kafe surga ini punyamu juga. Datang nih. Pas banget, perkenalkan, ini teman sekampusku. Sekaligus manajer sini, Liu Yuan. Halo. Wei Yuan, ini gak usah dikenalin lagi kan? Pernah lihat di TV. Ayo masuk ke dalam, cepetan. Kamu kok masih datang hari ini? Emangnya kenapa aku gak boleh datang hari ini? Hari ini kan. Ah, nggak apa-apa, cuma nanya aja. Oh iya? Panggil Kiang Zai ke sini. Sini. Udah Jujur aja ya sebenarnya, semua bantuan ini. Semuanya dari kakak ini. Kamu harus berterima kasih sama dia. Panggilannya? Kiang Zai. Ayo Kak Kiang, aku mau minum sama kamu. Maaf ya, aku nggak minum alkohol sama sekali. Kak Kiang gini ya, gelas ini. Adik yang mau berterima kasih sama kamu, jadi cuma seteguk aja, oke? Maaf, setetes pun aku nggak bakal minum. Kak Xiao. Lah ini. Oke. Aku mau ngomong yang adil nih. Sejak aku kenal Kiang Zai, aku belum pernah lihat dia minum alkohol sama sekali. Kalau hari ini kamu bisa bikin dia minum seteguk, baru deh aku belajar sesuatu. Kak Kiang, kasih muka dong buat adik. Minum dikit aja, oke? Cuma sedikit. Aku cuma minum air putih. Bang Xiao, bantu aku bilang dong. Eh, iya. Kembali sini, kembali. Kembalilah, aku jadi malu sendiri nih. Dari dulu dia nggak pernah minum alkohol. Aku yang temenin kamu minum, gimana? Aku gantian minum buat kamu. Sini. Aku yang minum buat kamu. Kiang Zai, ambil satu botol lagi. Sini Bang Xiao, saya hormat. Ah, jangan sungkan-sungkan.
Minum. Hari ini kan ulang tahun kamu. Coba nyalain lilin, berdoa. Selamat ulang tahunnya. Maaf ya. Bukan, hari ini maksudnya kemarin? Kemarin, hari ini, yang penting kuenya ada. Aku tahu. Kamu sibuk banget di luar sana. Di hati kamu, masih ada aku nggak? Ada. Kalau kamu nggak mau pulang ke rumah kita ini, ngapain kamu balik? Kalau emang nggak mau pulang, jangan balik-balik lagi. Jadi gak balik lagi? Aku juga nggak mau ketemu kamu. Pergi, pergi sana. Cepat pergi. Aku nggak pergi. Xiaoran, Bos. Bos. Ada apa? Bukannya hari ini kita janjian bahas iklan sabun 0 derajat? Aku lupa. Kalau gitu, gimana kalau kita ganti waktu lain aja? bos, urusan ini nggak bisa ditunda lagi. Ini menyangkut masalah penjualan sabun 0 derajat. Coba jelasin. Kalau gitu, aku cuma mau laporin secara singkat aja. Soal iklan sabun 0 derajat sekarang, kita udah lakukan riset pasar. Gimana ya hasilnya campur aduk?
Aku dan Pak Yo setuju, kita harus reposisi sabun 0 derajat. Kita udah diskusi sama divisi kreatif. Harus bikin iklan yang lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Temanya adalah kehidupan, artinya menciptakan suasana hidup. Kehidupan. Bisa kamu jelasin, kehidupan itu apa? Kehidupan itu, satu tamparan demi satu tamparan. Yang bikin orang terbangun dari mimpinya. Si orang di mana? Nggak tahu. Hanling dateng. Bilang aja aku lagi nggak ada. Dia di mana? Aku nggak tahu. Dia udah pergi. Kamu sibuk aja dulu. Ini masih ada sayuran. Udah. Mau pesen apa lagi? Kamu sibuk aja dulu. Oke. Kalau ada apa-apa, bilang aja.
Halo, Pak Liu. Halo. Apa Bapak sudah janjian dengan Pak Xiao? Enggak, kok. Aku cuma mampir aja mau ketemu dia. Kak Xiao, Kok kamu bisa datang ke sini? aku lewat kafe surga, terus lihat mobilmu parkir di sini. Udah makan? Belum. Makan balik aja, yuk. Oke, Maaf ya kalau tempatnya agak kotor. Kamu makan yang di sini aja, belum disentuh. Kak Xiao, kenapa kamu nggak pulang? Malam ini ada acara bisnis, jadi sekalian. Terima kasih. Selamat malam, bos. Wah, keren banget. Mewah dan megah. Bukan aku nggak ngajak kamu. Kamu yang nggak dateng, waktu grand opening kan aku udah ajak. Aku dateng terus lihat kamu sibuk banget. Jadinya aku nggak ganggu, langsung balik aja. Dasar kamu. Balik kemana? Balik ke San Yumei. Aku ingetin ya, dasar lu. Udah. Aku sama San Yumei udah putus. Kenapa? Nggak ada kenapa-kenapa. Kalau nggak cocok ya putus aja. Ya, mungkin lebih baik gitu. Dari dulu aku udah lihat, San Yumei itu makin lama makin matre. Kita harus dukung yang pacaran, bukan putus. Tapi kalian brengsek. Aku nggak bakal nasehatin balikan. Kamu juga jangan. Percuma. Aku mau nasehatin pasangan lain supaya rukun. Xiaoran sama Han Ling. Makanya aku minta kamu datang. Yuan Er. Di dalam hati, beneran ngerasa Han Ling. Lihat aja mereka berdua, udah hampir 10 tahun baik-baik aja. Gue sih cuma pengen Han Ling bahagia. Yang penting dia baik, lebih kuat dari apapun. Xiaoran selingkuh, ya kan? Menurut gue itu cuma masalah waktu. Sekarang ada apa sih? Presenter TV gitu, nempel terus sama dia. Gue rasa juga soalnya dia udah kayak sekarang. Semua kehidupan enak, makin deket aja sama dia. Cueknya gimana rupanya? Ah, lupakan itu. Aku minta kamu datang, biar kita berdua nasehatin Xiaoran bareng-bareng. Masih buat Han Ling? Nggak sepenuhnya. Sekarang yang nempel sama dia kebanyakan. Aku takut dia jadi linglung, nanti rugi sendiri. Kak Xiao, garis asmaramu rumit banget. Garis asmara, Asmaramu tahun ini bakal ada perubahan. Bentar, aku lihat garis tanganmu dulu. garis tangan, Iya, garis-garis di jari ini. itu artinya apa? Artinya kekayaan. Tangan yang satunya. Pak Xiao. Kiming dateng, dia lagi nunggu di luar. Teman kuliahku. Oh, kalian buka dulu. Gak apa-apa. Suruh aja dia masuk. Kak Xiao, sebaiknya aku pergi dulu. Gak apa-apa, tunggu bentar aja. Enggak, aku pergi dulu ya, Kak. Ya udah, aku nggak anterin ya. Cewek itu bodinya mirip banget sama Han Ling. Xiaoran memang suka tipe kayak gitu ya? Ayo masuk. Udah, jangan diliatin. Xiao. Coba cerita, beberapa hari ini kamu sama Han Ling kenapa sih? Ya biasa aja, baik-baik.
Gue dengar katanya, Hanling datang nengokin kamu beberapa hari lalu. Kamu nggak mau ketemu? Kalian berdua lagi ada masalah apa? Cuma salah paham kecil, kecil. Kayaknya bukan cuma salah paham kecil deh. Salah paham kecil nggak bakal sampai segitunya. Hanling ultah aja kamu nggak pulang. Gue malah dengar, bukan cuma nggak pulang. Kamu malah sama cewek kecil yang baru keluar tadi, iya kan? Oh ya, gue ada janji sama klien di Menara Diraja. Liu Yuan, temenin Kiming dulu. Liu Yuan, jaga baik-baik ya. Ini urusan belum selesai. Kenapa bicaramu jadi kacau? Nggak bisa dikasih tahu dengan halus? Kamu malah langsung jual nama gue. Jual nama lu kenapa? Takut apa? Kita bertiga hubungannya apa? Kita teman sekampus. Hubungan teman sekampus dan seperjuangan lebih penting dari pacar. Atau selingkuhan. Udah deh, jual mahal. Gue tahu gak ngasih surat. Aku gue ngasih dia. Lu ngasih mana? Gue ngasih. Itu namanya nasehat? Kok enggak? Yang harus gue bilang ke dia. Gue udah bilang. Terus dia malah pergi. Kenapa dia pergi? Dia udah berhasil dibujuk pergi. Lihat kamu deh, aku aja udah males ngomongin kamu. Sejak kamu mulai kerja sama Xiaoran. Kamu jadi makin pengecut. Ini salah tahu nggak? Aku kasih tahu ya. Qiang Zai. Besok sore, datang ke kantorku. Udah, gitu aja. Wei Yuan. Lagi ngapain? Aku udah selesai ngobrol, teman-teman udah pada bubar. Oke. Mau kemana? Guru isi, beresin meja itu. Tadi bilang apa soal formulir? Pengajuan apa gitu? Laporan penjualan bulan ini, lihat dulu. Cukup bilang aja. AC-nya rusak ya? Kok panas banget sih? Ini apa-apaan sih? Ini, bisa dibersihin gak? Keluar, keluar, keluar. Maaf, Pak Bos. Maaf apaan? Kamu kan udah nggak baru lagi. Kok masih ceroboh gini sih? Keluar. Besok nggak usah masuk kerja lagi. Xiao Zheng, ini terakhir kali ya. Lain kali bersin lebih awal. Bos, udahlah. Di perusahaan ini, omonganku masih ada artinya nggak sih? Kan Anda bosnya, pasti omongannya dianggap. Pak Xiao, ini. Mending lihat laporan ini dulu. Kamu aja yang putusin. Kamu lihat, terus putusin sendiri. Halo, halo. Sebentar, Bos Qiang Zai sudah sampai. Suruh dia masuk. Baik. Kalau gitu, kami keluar dulu. Ayo pergi. Bos. Ada apa cari saya?
dia hari ini nggak naik pokoknya. Menurut saya, seharusnya dia yang naik. Kiang Zai, sini duduk. Liu Yuan. Mulai sekarang, Kiang Zai akan datang sini. Bantu kamu kerja. Ada apa-apa, dia bisa urusin. Jadi dia yang tanggung jawab keamanan? Hal-hal detailnya, kamu diskusi aja sama Kiang Zai. Oh ya, Kiang Zai. Mulai sekarang, kamu bantu Liu Yuan kerja. Direktur Liu. Direktur Liu, lama nggak ketemu. Ayo main, ayo main. Oke, Ini Direktur Li. Halo, halo, halo. Saya bawain minuman. Bawain satu Hennessy Vapshop. Oke, oke. Siapin minumannya. Minum sampai puas. Jangan bersuara. Kalau bersuara, langsung saya tusuk. Si miskin. Bang, dia nggak punya duit, gimana saya mau? Main sekali aja nggak ada duit. Sialan bener lu. Cewek ini lumayan cantik. Hasil pemeriksaannya udah keluar. Nggak ada masalah besar. Cuma kaget aja. Istirahat bentar pasti udah baikan. Hanling. Hanling. Udah aman. Ling Er. Waktunya minum obat. Dingin? Aku nyalain AC. Masih dingin?
Mau makan apa? Udah aman. Udah aman. Link R. Link R. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Ini aku. Ini Xiaoran. Jangan sentuh aku. Aku Xiaoran. Jangan sentuh aku. Linger. Linger, ini aku. Aku Xiaoran. Aku Xiaoran. Aku Xiaoran. Aku Xiaoran. Udah aman. Aku mau pulang. Kita udah di rumah. Di rumah. Hai, Ini bukan rumah kita. ini kan rumah kita. Ini rumah kita. Kita udah di rumah. Udah aman. Aku mau pulang. Aku mau cari ibuku. Hanling udah pulang. Udah balik ke kampung halamannya di sana. Aku sering nyalahin diri sendiri. Hanling habis lulus kuliah. Langsung ikut aku ke Jakarta. Aku yang kurang jaga dia baik-baik. Dia bisa kena begini. Sebagian besar salahku. Aku merasa bersalah banget. Akhir-akhir ini aku sering mimpi. Mimpi lihat Hanling lagi menderita. Tapi aku selalu gagal menyelamatkannya. Hari ini adalah hari terakhir tahun 1999. Besok akan menjadi awal abad baru. Sudah 7 tahun di Jakarta sejak 1992. Perubahan besar di Tiongkok juga dimulai dari waktu itu. Orang-orang di sekelilingku semua berubah, aku pun tidak terkecuali. Aku seharusnya orang yang beruntung. Semua kesempatan yang harus diraih, sudah kuraih. Makanya bisa sukses seperti sekarang. Sebenarnya siapa yang memberiku keberuntungan ini? Hanling. Kamu di sini ngapain? Nggak tahu. Masa nggak tahu?
Mungkin karena malam tahun baru, terus nggak mau sendirian aja. Terus cari-cari kegiatan. Cuma karena itu, kamu naik kereta seharian? Aku mau umumkan ke seluruh dunia, kalau kamu milikku. Aku cuma mau kita bersama. Dengar kamu bilang aku cinta kamu. Kalau kamu nggak bosen, aku bakal bilang seumur hidup. Hanling. Kamu bilang dong, gimana caranya supaya kamu bahagia? Oke, Orang asing aja masih peduli sama aku. aku udah nanya, kamu gak jawab. Itu namanya nanya. Mendingan nggak usah nanya. Kamu mau apa sih? Aku udah bebaskan kamu. Kamu seharusnya senang. Udah bersih, aku diskusi berapa ini? Urusanku yang banyak. Kamu kira aku mau ribut soal ini sama kamu? Kalau dulu nggak aborsi, aku bakal kayak gini? Udah lagi-lagi. Kamu selalu aja ngomongin hal itu. Kapan selesainya? Gak ada habis-habisnya. Xiaoran, kita putus saja. Aku sudah putuskan. Bisa kasih aku alasan? Kamu berikan. Kamu mau apa? Baik, akan kuberitahu. Aku tidak akan bisa hamil lagi selamanya. Kalau kamu tetap bersamaku, kamu tidak akan pernah bisa jadi seorang ayah. Nona Wei cari bos. Jangan bilang dia tidak ada. Mobilnya ada di luar. Baik, aku akan cek dulu jadwalnya. Bos, Nona Wei datang. Mau ditemui atau tidak? Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Aku tanya kamu. Kiang Zai, kamu keluar dulu. Aku sedang emosi, tidak mau mempengaruhi kamu. Kenapa sih? Kenapa? Banyak amat tanya kenapa. Aku cuma mau sendiri. Ya sudah, kamu sendirian saja di tahun baru. Aku pergi dulu. Xiaoran. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kenapa kamu lakukan ini setelah aku jatuh cinta padamu? Kenapa lagi? Kenapa lagi? Apa ada yang salah dari aku? Bukan salahmu. Salahku. Mungkin aku bisa bawa kesuksesan untukmu. Tapi aku tidak bisa bawa kebahagiaan. Maaf. Pergilah. Mungkin kamu tidak suka dengar ini, tapi kalau kamu butuh kompensasi apapun, langsung bilang ke Kiang Zai saja. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau kamu. Tapi hatiku tidak ada padamu. Kamu pernah nggak cinta sama aku? Jangan bahas itu lagi, ya? Wei Yuan, sini duduk. Kamu masih muda. Wei Yuan, dengerin aku. Sebenarnya cinta itu nggak serumit yang kamu bayangin. Intinya cuma 3 kata. Cuma apa aja?
Aku cinta kamu. Aku benci kamu. Kamu baik-baik aja? Lumayanlah. Maaf. Kita putus. Kamu nggak paham banget sama aku. Kamu itu cewek yang baik. Yang salah sama kamu itu aku. Kamu harusnya cari orang yang benar-benar baik sama kamu, terus kalian berdua hidup bareng seumur hidup. Tapi orang itu bukan aku. Kamu ngerti maksud aku nggak? Sekarang baru bilang gini sama aku? Kurang telat apa? Maaf. Kiang Zai. Kiang Zai. Bos, Pesan tiket kalian. kapan? Yang paling cepat. Ada apa? Kok kamu datang? Salah orang? Biarkan aku, Bu. Jangan sentuh, biar aku saja. Biar aku, Bu. Kamu gak usah, istirahat aja. Tangan aku udah kotor nih. Kamu sudah yakin? Terserah kamu. Aku cuma takut kamu nanti jadi tersiksa sendiri. Bu. Nggak ada yang namanya tersiksa atau enggak. Hidup berumah tangga kan harus saling mengalah sedikit. Oke, asal kamu sudah mantap. Bu, sumpitnya taruh di mana? Xiaoran, kesini bentar. Ibu mau bicara. Bu, Kalian berdua sudah jadi suami istri, itu jodoh. Harus disyukuri. Kalau ada masalah, saling mengalah dikit. Nggak ada hal yang nggak bisa dilalui. Paham? aku paham, Bu. Sekarang kamu sudah jadi bos besar. Tapi jangan lupa. Handling kami, dia pernah susah bareng kamu. Hatinya cuma ada kamu. Jangan sakiti dia. Tenang saja, Bu.
Kalau aku nggak balik cari kamu, apa kamu akan kembali? Ya? Aku nggak akan biarin kamu gampang lepas dari aku. Aku gak bakal ninggalin kamu. Pas lagi di rumah. Nggak tahu kenapa. Aku sering keinget hal-hal yang dulu. Aku pernah salah lihat cowok di tengah salju. Mira itu kamu. Dia sama persis kayak kamu dulu. Cuma berdiri di bawah lampu jalan depan rumah kita. Kamu datanya kapan? Sore tadi. Dulu, kita nggak punya duit. Tapi bahagia banget. Kenapa ya? Kenangan itu selalu indah. Peluk aku. Aku mau kasih kamu pelajaran yang berdarah-darah. Lihat. Ini tandanya yang kamu tinggalin buat aku. Ling Er, aku mau kamu tahu. Apapun yang terjadi antara kita, aku tetap cinta sama kamu. Ya jelas aku tahu. Makanya aku balik. Xiaoran, aku udah ngerti sekarang. Hidup itu memang begini. Nggak semua hal bisa sesuai keinginan kita. Semakin kamu pengin, semakin kamu kecewa. Jadi, aku mau mulai lagi dari nol. Benar-benar jagain hubungan kita ini. Lagi pula, kita masih bersama kan? Ada apa? Udah lama nggak ikut acara ginian, agak deg-degan juga. Aku ada di sini, santai aja. Kenapa bisa cantik banget sih? Halo, Bos Xiao. Halo semuanya. Pinjam duit. Bos nggak bilang apa-apa ke aku soal ini. Dia janji sama aku, bilangnya mau ngomong ke kamu. Aku beneran nggak tahu. Jadi nggak bisa aku pinjamin. Aku telepon dia dulu, kamu yang ngomong langsung. Nggak usah nelpon. Yang mau minjem duit kan kamu. Gimana aku mau bilang ke dia, kalau dia setuju? Pasti udah ngasih tahu aku. Dari bagian audit, Total berapa? 34.000. Suruh dia masuk. Bos, Tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Bicara.
Kamu kan termasuk karyawan senior yang masuk pertama kali di perusahaan ini. Sudah bertahun-tahun ikut aku kerja. Kok, ambisinya cuma segitu doang? Cuma untuk uang 30.000. Berani bawa beban korupsi? Pantas? Bos, dengar ya. Enggak. Aku mau dengar. Kamu, simpen ceritamu buat polisi. Aku udah lapor. Bos, saya mohon. Kasihanilah saya sekali ini. Saya punya tanggungan keluarga, orang tua, anak-anak. Mengingat jasa saya selama ini, kerja siang malam untuk bos. Maka saya sekali ini saja. Siapa sih yang nggak punya tanggungan keluarga? Sales promosi nggak punya keluarga? Dia cuma karyawan biasa. Gajinya cuma 1.000 lebih sebulan. Itu aja masih kamu korupsi? Pernah aku berhati ke kamu? Berani-beraninya kamu ngomong soal ini. Bagaimana kalau saya kembalikan uangnya ke perusahaan? Tolong maafkan saya sekali ini ya. Ini pelajaran yang pantas buat kamu. Ngerti? Ngerti hukum sebab akibat? Ingat baik-baik. Jangan ganggu orang yang lebih miskin dari kamu. Pak Yo. Kalau dia mengembalikan uangnya, apa hukumannya bisa dikurangi? Bisa dihukum lebih ringan? Nanti setelah dia keluar. Biar Kiang Zai yang temanin, dia baik-baik. Bos. Bisakah Kiang Zai mengurangi kontak dengannya? Santai aja. Aku cuma mau dia tahu. Kalau mau hidup lama, harus jaga tingkah. Betul. Tentu bisa. Asal Bapak Ibu telepon saya. Bisa lihat unit kapan saja. Lengkap semua fasilitasnya. Langsung bisa huni. Iya. Lagi butuh uang mendesak. Oke. Saya tunggu telepon Bapak Ibu. Kamu sudah mantap pikirannya? Sudah. Bantuin sebisa aja, keluarin tenaga semampunya. Sampai. Sampai. Hati-hati ya. Om, lantai 4. Yang di kanan, lantai 4. Pelan-pelan, pelan. Tinggal di sini dulu aja. Datang. Ambil ini kembali. Kalau enggak, nanti juga dibuang sama pembersih. Sayang banget. Pak, saya masih punya sedikit uang. Bapak pakai dulu aja.
Ya. Kamu punya berapa duit sih? Pak, uang ini lebih baik Bapak yang pakai. Dari Bapak juga. Rumah Hayun itu kan Bapak yang beliin? Apa? Kamu jual rumahnya? Dasar sialan. Mau Ayun dan Sensong tidur di mana? Pak, jangan panik. Tenang aja, soal mereka berdua. Aku udah atur semuanya. Kau atur? Kau atur apa? Kau cuma bisa ngatur Tai. Manajer, ini 12 juta. Catat dulu biaya perbaikan di luar buku. Manajer, aku nggak ngerti. Kayaknya gini nggak boleh deh. Udahlah, udahlah. Lakukan sesuai prosedur normal aja. Biaya perbaikan catat di akunku dulu. Oke. Kak, kamu datang. Ini 10 juta. Simpan baik-baik. Sisanya nanti aku kasih lagi. Makasih. Jaga anakmu baik-baik ya. Beberapa hari ini aku bakal sibuk banget. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Semuanya, buka kartunya. Flus yang paling tinggi. Ronde ini Flus menang. Dia di mana? Aku nggak tahu. Kapan dia datang? Aku nggak tahu. Jangan bohongin aku. Dia sebenarnya di mana? Aku nggak tahu. Saya tidak tahu. Jangan ganggu siaran lagi. Istrinya sudah pulang. Terus kenapa? Aku tahu banget soal hubungan dia sama istrinya. Kamu nggak bakal bisa pisahin mereka. Jangan cari perkara. Kamu mengancam aku? Aku cuma mau kasih tahu. Kalau gitu tunggu aja lihat nanti. Nona Wei, tunggu sebentar. Nona Wei, jangan langsung masuk. Nona Wei, tolong. Tapi syarat mereka mungkin agak berat. Nona Wei, kamu nggak boleh masuk. Nona Wei, kamu nggak boleh masuk. Bos, dia nekat masuk sendiri. Katanya kamu nyariin aku terus beberapa hari ini. Kenapa ngindarin aku? Siapa yang ngindarin? Ngindarin. Sudah kujelaskan semuanya. Kita berdua nggak bisa barengan. Syaratnya apa? Kamu aja yang bilang. Nggak ada syarat. Aku cuma mau sama kamu. Nggak mungkin. Aku nggak bakal ninggalin istriku. Aku hamil anak kamu.
Aku nggak temenin kamu pergi hari ini. Aku emang nggak terbiasa sama acara-acara sosial kayak gitu. Udah, sana pergi.